Bawaslu Kota Surabaya menemukan 80 pelanggaran hasil dari pengawasan yang dilakukan pada pemungutan suara di Pilkada Surabaya 9 Desember kemarin. Dari 80 pelanggaran saat pemungutan suara tersebut, satu TPS, yakni TPS 46 di Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, terpaksa harus melakukan pemungutan suara ulang. Pada TPS 46 ini, terjadi kesalahan prosedur di mana surat suara diberi nomor oleh Ketua KPPS dengan tujuan memudahkan menghitung pemilih yang datang. Menurut Bawaslu Surabaya, upaya tersebut sudah melanggar proses pemilihan yang jujur dan adil, serta merekomendasikan ke KPU untuk menggelar PSU. Pemungutan suara ulang akan dilaksanakan oleh KPU Surabaya pada 13 Desember mendatang. Berikan tanda pada surat suara, tepatnya dinomorilah oleh mereka. Ketika dilakukan investigasi oleh Panwas Kecamatan, KPPS menyatakan bahwa itu untuk mempermudah sirkulasi surat suara agar tidak terselip pada azas seluk berjudil dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini tidak terlaksana seperti itu, Mas. Masa pendukung calon Bupati nomor 4 mendatangi kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis sore. Mereka menggelar unjuk rasa menolak hasil real count Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya. Mereka menuduh terjadi kejanggalan dalam proses penghitungan surat suara yang dilakukan KPU. Versi real count KPU, pasangan calon Bupati nomor 4 Iwan Saputra dan Iip Miftahul Faos kalah dari calon Bupati petahana nomor urut 2 Ade Sugianto Cecep Nurul Yakin. Padahal sebelumnya pasangan yang diusung masa ini dinyatakan menang versi hitung cepat versi lembaga survei. Janggal dalam hal proses penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya ke bawah. Adanya asumsi negatif dari kami, ya, karena ada beberapa proses yang dipending sehingga... Sementara itu, pihak KPU Kabupaten Tasikmalaya belum menyatakan pasangan calon bupati yang menang. Pemenang Pilkada serentak tahun 2020 ditentukan dalam rapat pleno KPU yang akan datang. Rekapitulasi sesuai dengan tahapan PKPU nomor 15 ya. Mulai dari tanggal hari ini sampai dengan tanggal 13 itu rekapitulasi untuk di tingkat kecamatan. Kemudian nanti di tanggal 13 sampai dengan 17 itu rekapitulasi tingkat kabupaten. Ini masih berjalan ya Pak? Masih berjalan. Masa akhirnya membubarkan diri dengan tertib usai diterima Ketua KPU, Kapolres Tasikmalaya dan Dandim 0612 Tasikmalaya. Tim Liputan CNN Indonesia. Situs makassar.bawaslu.go.id diretas oleh orang tak dikenal Kamis dini hari. Situs web milik Bawaslu Makassar ini tak bisa diakses. Situs tersebut tak bisa diakses pukul 8.45 WIB Kamis pagi. Situs ini berwarna hitam layaknya TV pudar sejak Kamis dini hari. Selain itu di bagian halaman web bertuliskan manusia biasa Teams. Tidak hanya itu, peretas menuliskan kalimat ingat janji-janji manismu. Ketua Panwaslu Makassar, Nur Sari, membenarkan hal tersebut dan menurutnya situs diretas dan tidak bisa lagi digunakan sejak pukul 2.30 waktu Indonesia Timur dari laporan pengelolaan web Bawaslu Makassar. 10.30 itu alhamdulillah teknisi sudah menyampaikan bahwa sudah bagus. Nah, kemudian yang kedua, data-data yang tersebut di situ atau informasi yang kami share di situ alhamdulillah tidak ada yang bermasalah. Cuma itu saja yang